Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sistem linear mau membahas materi 7 tentang definisi sinyal dan sistem diskrit, representasi matematis dan grafis sinyal dan sistem diskrit, operasi matematis terhadap sinyal diskrit, kemudian identifikasi keliniaran sistem diskrit. Berikut perkenalkan, nama saya Fari Fadila dengan NIM 19090, kemudian Heri Irawan 1909076031, Hafidz Ahdan 19076006, Fredly Devia Nobel 1909076004. Nah, di sini saya membahas materi yang pertama, itu definisi sinyal dan sistem diskrit. Sistem waktu sinyal dan sistem waktu diskrit. Sistem waktu diskrit adalah device atau algoritma yang beroperasi pada sinyal waktu diskrit. Sistem ini mendapatkan masukan input X dalam kurung N dan menghasilkan sinyal waktu diskrit lain yang dinamakan keluaran atau respon sistem V dalam kurung N. Ilustrasi dari sistem waktu diskrit dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini di mana X dalam kurung N adalah sinyal waktu diskrit. Y dalam kurung N adalah transformasi dari X dalam kurung N. Disebut juga respon sistem. Bentuk matematis sistem di atas adalah sebagai berikut. Kemudian, masukan dan keluaran dari suatu sistem waktu diskrit terdiri dari suatu pernyataan matematis atau suatu aturan. Aturan ini secara eksplisit mendefinisikan hubungan antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Hubungan masukan keluaran. Sementara struktur internal eksak dari sistem tidak diketahui atau diabaikan. Nah, sistem diasumsikan sebagai suatu kotak hitam terhadap pemakaian tanda panah dan cara untuk berinteraksi dengan sistem hanya dengan menggunakan terminal masukan dan terminal keluaran. Nah, di sini ada 3 sifat dasar pada suatu sistem. Yang pertama kasualitas, kedua linearitas, 3 time invariant. Nah, yang pertama kasualitas. Suatu sistem dikatakan sebagai kasual jika output pada setiap saat T1 hanya tergantung pada nilai input saat sekarang dan input saat sebelumnya. Di sini tidak dipengaruhi oleh input yang akan datang atau T lebih dari T1. Kemudian yang kedua itu linearitas. Sebuah sistem adalah linear jika kedua sifat aditif dan homogen dipenuhi. Suatu sistem dikatakan aditif jika untuk suatu input X1T dan X2T respon outputnya Y1T dan Y2T, maka X1T plus X2T menjadi Y1T plus Y2T. Sedangkan suatu sistem dikatakan homogen jika untuk suatu input AX, T dan suatu nilai real skalar A, respon outputnya adalah senilai A kali X, T. Kemudian sifat aditif dan homogen apabila digabung disebut juga sebagai sifat superposisi. Kemudian yang ketiga, time invariance, yaitu sebuah sistem dikatakan sebagai sistem time invariant jika tidak masalah kapan waktunya diaplikasikan. Outputnya juga itu selalu sama. Nah, kemudian representasi matematis dan grafis sinyal dan sistem diskrit akan dijelaskan oleh Heri Irawan. Ya, saya akan menjelaskan referensi
matematis dan grafis sinyal sistem diskrit. Yang pertama, graphical representation atau representasi grafis. Contohnya, kita ada gambar begini. Selanjutnya, yang kedua, function representation atau representasi fungsional. Contohnya, ketika xn sama dengan 1, untuk n sama dengan 1 dan 3. Ketika xn bernilai 4, untuk n sama dengan 2 dan 0 ada lainnya. Yang ketiga, tabular representation atau representasi tabular. Contohnya seperti pada tabel berikut. Lanjut, yang keempat, sequence representation atau representasi barisan. Contohnya xn sama dengan 0, 0, 1, 4, 1, 0, 0 dan seterusnya. Karena nilai xn bernilai 0, untuk n yang kurang dari 0 maka dapat ditulis sebagai berikut. Jadi untuk nilai n yang bernilai kurang dari 0 seperti min 1, min 2, min 3 dan seterusnya itu bernilai 0. Jadi dapat ditulis seperti ini. xn sama dengan 0, 1, 4, 1, 0, 0 dan seterusnya. Mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator. Kemudian untuk operasi matematis terhadap sinyal diskrit akan dijelaskan oleh Hafiz Ahmad Adnan. Saya menjelaskan operasi matematis terhadap sinyal diskrit. 1. Operasi perubahan diketahui sinyal x1n dan x2n. x1n sama dengan 0,2, 0,1, 2, 3, 4 dan 0. Untuk xn 2 nya sama dengan 0,1, min 3, 1, min 3, min 2, min 3, 0. Diketahui ditabelkan sebagai berikut. Next, hasil penjumlahan x1n dan x2n adalah sebagai berikut. Untuk operasi perkalian skalar, xn sama dengan 0,2, 1, 2, 3, 1, 5 dan 0. Untuk en dan bn sama dengan 2xn. Tabelnya sebagai berikut. X-ray. Untuk operasi pergeseran diketahui sinyal diskrit. Xn-nya sama dengan 0,2, 1, 2, 3, 1, 0. Maka hasilnya ditampilkan sebagai berikut. Next, sinyal xn-nya dan sinyal pergeseran dari x2n kurang 2. Next, operasi pencerminan diketahui sinyal diskrit xn sama dengan 0,2,5, 1, 2, 3, 1,5, 0. Hasilnya ditampilkan sebagai berikut. Dan untuk sinyalnya xn dan sinyal pencerminannya sebagai berikut. Next, operasi perkalian dua sinyal diketahui dua sinyal sama dengan x1n sama dengan 0,2,1, 2,1, 0,5, 0. Untuk x2n sama dengan 0,1,2,0,1,1,0,1
digunakan sebagai berikut. Dan untuk sinyal X1, N dan X2N sebagai berikut. Dan hasil perkaliannya sinyal X1, N dan X2N sebagai berikut. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Dan untuk identifikasi sistem linear dengan sistem diskrit akan dijelaskan oleh Friendly Devine. Untuk menganalisis sistem linear dengan sistem diskrit digunakan model linear kerap kali digunakan untuk menganalisa sistem dikarenakan lebih sederhana dan analisis sistem itu dibagi menjadi 3, yaitu model matematis yang ada dikembangkan, kedua dari model matematis diselesaikan bersama dengan urutannya, yang ketiga dari pemecahan model matematis tersebut kemudian diselesaikan di dalam persoalan fisika. Next. Beberapa syarat dan kelinearan adalah sebagai berikut. Jika U1, Y1 dan U2, Y2 maka U1 plus U2 menjadi Y1 plus Y2. Jika U, Y maka AU, AY di mana A adalah bilangan rasional, U adalah input dan Y adalah output. Notasi panas yang menyatakan proses atau tunggangan dapat diganti menjadi bentuk yang artinya keluaran merupakan masukan yang telah dibentuk atau sehingga U Y sama dengan Y sama dengan T U. Next. Ya, ada pun contoh dari menganalisa sistem seperti berikut. Sebuah sistem yang hubungannya antara masukan dan keluarannya dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan AU plus B dengan A dan B adalah konstanta. Nyatakanlah apakah sistem linear Y sama dengan AU plus B, TU sama dengan AU plus B. Ditinjau dengan menggunakan dua buah masukan yaitu U1 dan U2, maka T1 sama dengan AU1 plus B bersama 1 dan TU2 sama dengan AU2 plus B bersama 2. Jika masukannya U1 plus U2, maka T U1 plus U2 sama dengan A U1 plus U2 plus B sama 3. Dari persamaan 1 dan 2, T1 plus TU2 sama dengan AU1 plus B plus AU2 plus B sama dengan AU1 plus U2 plus 2B persamaan 1. Dari persamaan 3 dan 4 diketahui bahwa T1 plus U2 tidak sama dengan T1 plus TU2 sehingga sistem tidak linear. Next. Nah, di sini kita akan melinearkan sistem tadi ya. Bila kita memiliki sistem yang tidak linear dengan input X, F dan output YT, input XT dan output YT, maka hubungan antara output dan input tersebut dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan MX. Jika normal kondisi operasinya dinyatakan dengan X, Y, maka persamaan 1 dapat di atas ditambahkan dengan menggunakan garis lalu menjadi persamaan di bawah ini. Kita ditambah. Ya, mungkin bisa next. Di mana DF per DX dikali DF per 2S per DX per 2 dievaluasi pada X sama dengan X aksen, karena X dikurang X atau kecil maka X min X aksen maka itu akan lebih kecil lagi sehingga dapat diabaikan lebih pula untuk pangkat yang lebih tinggi. Dengan demikian jadi Y sama dengan Y aksen plus K X dikurang X aksen. Nah, di mana Y aksen sama dengan F X aksen dan K DF per DX, maka persamaan 3 dapat ditulis sebagai Y dikurang Y aksen sama dengan K X dikurang X aksen dengan nilai yang disebut sebagai model linear dan sistem non-linear dengan titik operasi X sama dengan X aksen dan Y sama dengan Y aksen. Next. Nah, saya kembalikan ke moderator. Ya,
Sekian presentasi tentang materi 7 dari kelompok 5. Apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.